Halo ya Bunda Hebat, bertemu lagi bersama kami di New Podcast. Tante Lara, sebagai Oke, halo ayah Bunda Hebat. Miu yaitu Tante Dia. Sama saya Dewi. Dokter Adit nih, kita ketemu lagi ayah Bunda Hebat. Bersama saya Dia. Saya Fania. Nah iya, jadi pada kesempatan kali ini bersama Tante Fania kita akan membahas terkait dengan kesehatan anak. Halo Tante Fania, apa kabar? Halo Tante Dia. Iya. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tante Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Tante. Iya, karena ini judulnya podcast gitu ya Tante, jadi kita ngobrol santai aja ya Tante ya. Oke, Kita Tante. sharing-sharing aja deh di sini gitu. Nah kalau boleh tahu Tante Fania di Miu ini sebagai apa nih Tante? Iya, jadi saya di sini di Miu bertugas sebagai ahli gizi Tante. Oke, ahli gizi. Berarti memang karena Miu ini kan klinik anak gitu ya Tante ya. Mungkin Tante emang suka gitu sama anak-anak. Iya begitu. Iya, karena nyenengin banget ya Tante ya. Banget, seru gitu ya, rame kalau ada anak memang ya. Rame, heboh gitu ya. Oke deh, karena Tante Fani ini sebagai ahli gizi gitu ya, mungkin bisa disampaikan dulu Tante bahwa apa sih gitu ahli gizi sebenarnya gitu ya. Oke, jadi ahli gizi itu merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memang khusus membidangi bagian gizi begitu. Nah, untuk di Miu sendiri, memang ahli gizi di sini perannya yaitu melakukan asuhan gizi gitu ya kepada anak-anak yang mungkin memiliki masalah gizi, baik itu kesulitan makan ataupun kesehatan yang berkaitan juga dengan gizi. Nah, ahli gizi juga dapat dibantu untuk menentukan diet, kemudian memberikan tata caranya juga serta susunan diet melalui proses konseling gizi Tante. Oke, tuh udah dikasih penjelasan ya ayah bunda sekalian ya sama Tante Fania terkait dengan sebenarnya ahli gizi itu apa gitu, atau lebih kayak bagaimana gitu ya peranan ahli gizi khususnya di klinik gizi di klinik Miu ini gitu. Mungkin saya mau nanya gitu ya Tante ya, kan tadi ada terkait dengan gizi gitu, berarti kan harus diketahui gitu ya bahwa gimana sih gitu cara atau pengukurannya terkait gizi ini untuk akhirnya mengindikasi bahwa gizi ini tuh baik atau tidak gitu. Iya, betul, ada Tante tentunya. Gimana tuh? Oke, nah untuk mengetahui kondisi gizi biasanya akan dilakukan screening untuk mengetahui status gizinya terlebih dahulu. Biasanya itu dapat dilakukan melalui pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, status gizi ini itu dapat digunakan sebagai tolak ukur atau indikator kesehatan ya yang biasanya digunakan gitu ya. Dari status gizi ini nanti dapat diketahui nih apakah asupan pada anak-anak gitu ya, terutama apakah asupannya tuh mencukupi gitu ya dari kebutuhan yang seharusnya. Status gizi ini juga dipengaruhi banyak faktor sih sebenarnya gitu, bisa dari asupan juga, mungkin kondisi kesehatannya juga gitu, ataupun dari aktivitas fisiknya begitu Tante. Iya, berarti memang langkah awal seenggaknya untuk bagi orang awam gitu ya Tante ya, untuk melihat gizi itu setelah dari ahli gizi ya bisa dilihat dari status gizi itu gitu ya. Jadi nanti akan ada indikator-indikatornya gitu ya. Oke, jadi tugas kita sebagai orang awam ya setidaknya memahami aja untuk membaca si status gizi itu ya yang sudah diinterpretasikan sama Tante Fania gitu. Jadi hal yang nggak boleh dianggap remeh gitu ya. Ketika Tante Fania sudah sampai menghitung gitu ya interpretasi gizinya, berarti kita cuma tinggal melihat nih, sebenarnya mudah gitu ya sebagai orang awam gitu. Iya Tante, jadi tadi ketika sudah didapatkan gitu ya status gizi, biasanya permasalahan-permasalahan apa aja sih Tante yang bisa terlihat dari interpretasi gizi itu gitu? Baik, jadi untuk indikator status gizi kan ada berbagai macam tuh. Nah, untuk permasalahan yang bisa dilihat dari berbagai indikator itu diantaranya yaitu berat badan kurang, kemudian bisa juga dilihat kondisi tinggi badannya yang kurang atau beberapa kondisi memang sampai ke tingkat stunting. Kemudian bisa juga dilihat kondisi gizinya, apakah seorang anak itu memiliki gizi
gizi kurang atau sampai gizi buruk begitu tante. Jadi emang macam-macam yang bisa dilihat dari hasil perhitungan status gizi itu. Oke, berarti memang banyak banget gitu ya yang bisa dilihat. Mungkin karena banyak banget masalahnya gitu ya, Tante, mungkin saya mau nanya aja salah satunya gitu. Oke, Kayak sekarang saya lagi sering banget ngedenger istilah yang lagi hits gitu ya. Bukan lagi hits, mungkin lagi sering aja diucapin gitu ya sama masalah kesehatan gitu pada anak, yang terutama jadi program pemerintah banget juga gitu terkait dengan stunting. Terus saya sering banget tuh sekarang lagi denger gitu ya, stunting gitu, makanya pemerintah lagi berusaha banget mengurangi angka stunting, menurunkan angka stunting gitu. Jadi sebenarnya stunting itu apa sih Tante gitu? Oke, jadi stunting itu merupakan salah satu masalah yang berkaitan juga dengan gizi, yaitu kondisi di mana seorang anak ini mengalami gagal tumbuh akibat kurangnya gizi yang bersifat kronis atau bersifat berkepanjangan begitu Tante. Jadi biasanya anak-anak stunting ini memang kekurangan asupan gizi mulai dari masa-masa kehamilan begitu. Pada saat ibunya mengandung, mungkin asupan gizinya juga tidak tercukupi tuh, makanya berkepanjangan sampai setelah anak itu lahir gitu ya, mungkin pada masa itu juga terjadi kekurangan kembali gitu ya untuk asupan gizinya, sehingga berkelanjutan dan menimbulkan salah satu kondisi dari tubuhnya itu berperawakan pendek begitu. Iya, berarti lagi-lagi sebagai orang awam mungkin lebih memahaminya bahwa stunting ini tingginya ya berpengaruh berkaitannya dengan tinggi badan seorang anak gitu ya. Oke, biasanya penyebabnya stunting itu apa sih Tante gitu? Iya, jadi dari definisinya juga gitu ya, untuk stunting kan memang kondisi kronis atau gagal tumbuh yang memang terjadi karena adanya kekurangan gizi itu Tante. Jadi memang pada masa-masa dari kehamilan gitu ya sampai usia 0 tahun hingga biasanya usia 2 tahun tuh mulai terlihat jelas. Nah, pada jangka waktu ini memang terjadi kekurangan gizi. Jadi memang akibat kekurangan gizi inilah yang menimbulkan kondisi stunting pada anak. Berarti memang masalah gizi banget ya, dan memang berkepanjangan banget juga gitu. Mungkin ada nggak sih Tante kiat-kiat gitu ya, cara-cara yang setidaknya dilakukan secara sederhana untuk melakukan pencegahan stunting ini itu apa biasanya? Oke, untuk kiat-kiat gitu ya untuk mencegah terjadi stunting, memang yang pertama itu perlu adanya kecukupan dari asupan gizi gitu ya, terhadap kebutuhan itu harus cukup dulu yang pertama. Kemudian biasanya dalam kondisi kita ini itu ada yang disebut juga sebagai 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini memang dihitung gitu ya, mulai dari masa kehamilan atau pada saat ibu mulai mengandung nih ya, pada masa-masa itu mulai dicukupi nih kebutuhan gizinya sampai anak itu usia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu jangka waktunya dari masa kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun gitu. Sebenarnya memang kalau stunting ini tidak serta-merta juga bisa disebut sebagai kekurangan gizi saja gitu ya. Bisa jadi ada faktor lain nih, misalnya ada faktor kesakitan atau misalnya ada faktor kesehatan yang mempengaruhi kondisi tubuhnya juga sehingga tidak bisa menerima asupan gizi gitu ya secara optimal. Itu sih Tante. Berarti tadi ya butuh banget peran ahli gizi gitu ya untuk mencegah stunting ini, karena pengaruhnya juga bukan hanya dari gizi tapi tadi ada pola hidup gitu ya, dari juga. Iya, dari masa ibu hamil gitu ya, bahkan karena stunting ini terjadinya pada anak-anak tapi bahkan dipengaruhi dari saat kehamilan gitu ya, yaitu yang kadang mungkin agak sedikit luput gitu ya dari perhatian. Iya, tadi setelah dijelaskan gitu ya adanya pencegahan. Nah, tapi ketika anak itu akhirnya sudah berkondisi stunting gitu ya, akibatnya apa sih Tante sebenarnya untuk tumbuh kembangnya gitu? Oke, pada anak stunting ini bisa dilihat juga mungkin ya salah satu yang paling terlihat itu dari kondisi tinggi badannya gitu
Jadi biasanya pada anak-anak stunting ini akibat yang dapat ditimbulkan yaitu pertumbuhannya atau perkembangannya itu tidak sesuai usia atau mengalami keterlambatan gitu ya. Oke, kemudian selain itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuhnya juga sehingga lebih mudah gitu ya terinfeksi penyakit. Selain itu juga dapat mengganggu proses perkembangan dari kognitifnya seperti itu. Jadi memang untuk kondisi stunting ini tidak hanya mempengaruhi dari pertumbuhannya saja, tapi dari kondisi kesehatannya juga bisa terganggu. Kemudian dari kondisi kognitifnya juga bisa mengalami masalah atau gangguan seperti itu tante. Tuh begitu ayah bunda, jadi ternyata dampaknya juga akibatnya ini banget ya, krusial banget gitu tante ya untuk tumbuh kembang anak, karena ternyata mempengaruhi banyak hal banget, bahkan sampai kognitif gitu ya, kecerdasan kayak gitu. Ya jadi kalau bisa saya simpulkan gitu ya Tante Fania ya, bahwa ahli gizi ini merupakan salah satu profesi dari tenaga kesehatan yang khusus dalam bidang gizi gitu. Mungkin peran ahli gizi bagi anak salah satunya adalah bisa membantu untuk menangani permasalahan makan pada anak seperti itu. Betul sekali tante. Iya, begitu ayah bunda sekalian gitu ya bahasan kita terkait dengan gizi kesehatan pada anak bersama Tante Fania selaku ahli gizi kita di New Child Development Center dan juga Klinik Gizi Mandu Care. Ya ayah bunda, jadi saya mau sedikit menginformasikan bahwa di Niu ada Halo Niu, di mana Halo Niu ini merupakan layanan untuk telekonseling dan juga telemedicine. Telekonseling dan telemedicine ini merupakan layanan konsultasi online bersama ahli gitu, seperti dokter spesialis anak, ahli gizi, psikolog, dan juga terapis ahli dari New Child Development Center. Tanpa harus keluar rumah, mudah, efisien, aman, dan terpercaya. Jadi beberapa layanan dari Halo Niu adalah diantaranya tadi yang seperti saya telah sebutkan gitu ya, ada konsultasi bersama dokter anak, ahli gizi, psikolog, dan juga terapis dari New Child Development Center seperti terapis remedial, terapis bicara, terapis perilaku, fisioterapi gitu. Jadi bagi ayah bunda yang merasa ingin melakukan konsultasi tanpa harus keluar rumah karena memiliki keluhan dari perkembangan anaknya, bisa lakukan saja konsultasi online dengan Halo Niu gitu. Jika ayah bunda sekalian ingin mendaftar Halo Niu, bisa menghubungi kontak kami di nomor 0821 2082 3522. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi pas hari Sabtu kayaknya mulainya itu dia kayak iritasi pampers. Batuknya tuh jadi kayak dia tuh kayak dulu kan memang suka sesek gitu dok, kayak punya sesek. Karena Punya riwayat asma gitu ya? tapi dokternya sih Jadi untuk rubah sendiri masih belakangnya saja atau sudah lengkap rubah? Enggak, masih belakangnya aja, lebah juga. Ya. Terus Ibu kalau untuk manja? Iya, mungkin itu sedikit juga informasi bahwa New Child Development Center juga memiliki beberapa layanan seperti poli anak, layanan terapi, dan juga New Child Development Center ini memiliki mitra resmi gitu ya. Di antaranya ada Klinik Gizi Mandu Care yang tentunya diampu langsung sama Tante Fania selaku ahli gizi, ada juga biopsikologi sentra Sendikia yang diampu langsung juga sama psikolog anak Tante Dewi gitu ya. Dan ada juga Miuspa sekarang gitu, dimana Miuspa ini merupakan pusat laktasi dan juga baby spa gitu. Mungkin segitu aja Tante Fania ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi gitu ya, ngobrol lagi bareng ayah bunda. Terima kasih Tante Fania, selamat siang. Selamat siang.